Boleh tenang. Baiklah, sebelumnya kami mohon maaf karena ada kesalahan teknik, dan saat ini kita mulai dari awal. Seperti yang terlihat di slide layar, di sini ada judul bahaya merokok, kemudian nama kelompok Miracle Team dengan anggota. Ketua sudah bisa dilihat. Kita langsung pada poin yang pertama. Apa itu rokok dan merokok? Sebelumnya Kak So jelaskan, toh ada yang boleh mengulangi apa itu rokok dan merokok? Spontanitas. Ada? Mana ayam-ayam dari SMP 3, ayam jago? Kalau angkat tangan serius. Serius. Ada? Kalau yang tidak datang lanjut. Rokok adalah suatu produk yang dihasilkan dengan memotong-motong daun tembakau. Dan itu pada umumnya sama dengan ada bilang tadi DP ukuran 120 mm untuk panjangnya dan untuk diameter 10 mm untuk diameter. Kemudian merokok itu sendiri yaitu suatu kegiatan di mana secara langsung menghisap produk rokok tersebut. Ini adalah gambar dari kandungan dan bahaya merokok. Namun secara umum yang paling besar itu dan yang paling berbahaya adalah kandungan seperti nikotin. Nikotin itu termasuk dalam jenis nafsa atau narkotika yang bisa menyebabkan ketergantungan. Kemudian ada tar. Yang berikutnya adalah karbon monoksida. Kalau tar itu digunakan untuk pengaspalan, biasanya digunakan untuk pengaspalan. Kemudian yang ketiga adalah karbon monoksida yang seperti kita lihat pada kendaraan itu banyak asap-asap. Itu adalah jenis karbon monoksida yang juga terdapat dalam rokok. Kemudian selain dari ketiga jenis tersebut, ada zat-zat kimia juga yang terkandung di dalamnya. Di sini ada DP, boleh dapat lihat loh. Di sini ada DP batas-batas di mana zat-zat kimia itu terdapat. Kalau yang paling ujung di tempat rokok itu dibakar terdapat sodium hidroksida. Sodium hidroksida itu sering digunakan untuk menghilangkan bau ketek dan bau kaki. Jadi buat adik-adik yang sudah pernah merokok atau biasanya merokok, berarti sudah pernah mengkonsumsi dari zat kimia yang digunakan untuk menghilangkan bau ketek dan bau kaki. Kemudian di bagian kedua terdapat asam asetik. Asam asetik itu merupakan pembersih lantai. Pembersih lantai termasuk pembersih WC yang ada di iklan. Apa jenis pembersih? Kalau yang itu untuk pewangi pakaian. Oh, yang SOS itu juga ada di dalam, merupakan kandungan dari rokok, terdapat di dalam rokok. Berarti secara tidak langsung adik-adik sudah mengkonsumsi SOS. Kemudian di bagian ketiga terdapat formalin. Formalin itu seperti yang Kak jelaskan tadi,
biasanya digunakan untuk mengawetkan makanan, digunakan kebanyakan di lab, paling banyak digunakan di dalam lab untuk jenazah, bisa untuk pengawetan. Kemudian di bagian ketiga terdapat naftalin. Naftalin merupakan pewangi pakaian. Pewangi pakaian di sini juga termasuk seperti isoklin. Isoklin itu kan termasuk juga pewangi. Rapika. Jadi bahan-bahan tersebut juga digunakan dalam pembuatan rokok dan terkandung di dalam rokok. Kemudian yang selanjutnya yaitu acetaminol. Kemudian yang berikutnya yaitu geraniol. Geraniol itu merupakan zat aditif dalam pestisida. Pestisida itu banyak digunakan untuk membasmi hama. Kebanyakan juga digunakan oleh para petani itu untuk membasmi hama. Jadi secara tidak langsung juga bagi yang perokok sudah mengkonsumsi pestisida, dan dari zat kimia tersebut akan berdampak buruk buat organ-organ tubuh adik-adik, dan sebentar akan diperlihatkan. Kemudian toluene merupakan bensin. Bensin itu bermanfaat untuk menjalankan mesin. Kemudian hidrasin. Hidrasin juga banyak digunakan untuk roket, untuk pesawat. Kemudian kadmium. Kadmium merupakan baterai yang berguna untuk menjalankan berbagai jenis mainan. Kemudian cinnamaldehyde. Kemudian yang selanjutnya yaitu polonium 210. Kemudian urea. Dan ini adalah organ-organ tubuh yang rusak akibat rokok itu sendiri. Yang pertama yaitu rambut rontok. Kenapa rambut bisa rontok? Karena rokok itu menurunkan daya tahan tubuh. Jadi karena daya tahan tubuh so rendah, DP akibat juga rambut rontok, baru mudah terkena sariawan. Itu DP contoh selain rambut rontok. Kemudian ada katarak. Katarak itu merupakan penyakit mata di mana lensa mata itu menjadi putih, dan itu dapat mengakibatkan kebutaan. Kemudian yaitu kulit keriput. Adik-adik bisa perhatikan buat terhadap teman-teman adik-adik yang mungkin pernah merokok, yang aktif merokok. DP kulit mungkin mulai terjadi penuaan dini, mulai keriput. Itu diakibatkan oleh rokok. Kebanyakan perokok yang sebenarnya masih umur 15 tahun mungkin itu bisa terlihat seperti umur 18 tahun. DP pembuktian juga bisa dilihat dari suara. Sebenarnya DP suara belum bisa berubah jadi berserak-serak, tiba-tiba masih umur 15 tahun DP suara soba bohong. Itu salah satu efek dari rokok. Kemudian yang keempat itu kanker kulit. Yang kelima yaitu hilangnya pendengaran. Hilangnya pendengaran di sini akibat tersumbatnya aliran darah di mana darah itu akan membawa seperti oksigen ke dalam bagian telinga, dan di situ akan mengakibatkan ketulian. Kemudian osteoporosis. Osteoporosis itu merupakan
Penyakit di mana tulang menjadi rapuh. Yang di belakang boleh tenang. Berikutnya yaitu penyakit jantung. Yang ke-10 kanker paru-paru, kanker hidung, kanker mulut, anus, payudara dan sebagainya. Kemudian sifat lambung, kemudian diskolori jari-jari. Yang selanjutnya yaitu kanker uterus. Ini merupakan bahaya utama dari rokok. Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh rokok. Yang pertama itu kanker leher. Kanker ini juga nama lain dari kanker leher. Kemudian ada kanker paru-paru. Kemudian ada kanker mulut. Kanker mulut ini bisa dilihat seperti angus. Mungkin adik-adik juga bisa perhatikan teman adik-adik yang biasa merokok di bibir hitam toh. Nah, lama kelamaan kalau misalnya tidak bisa berhenti terus untuk berapa tahun kemudian, beberapa bulan kemudian, mungkin adik-adik tidak udah perasa bagaimana itu DP sakit, apa DP penyebab, maksudnya apa itu, seperti apa itu bahaya merokok. Namun 5 tahun atau 10 tahun ke depan adik-adik akan merasakannya. Kemudian ada kelahiran bayi prematang. Ini dikhususkan untuk perempuan-perempuan. Kan di pembungkus rokok juga sudah dikatakan merokok dapat, siapa yang tahu? Spontanitas satu orang. Spontanitas satu orang. Merokok dapat menyebabkan kanker. Merokok dapat menyebabkan serangan jantung, hipertensi dan gangguan kehamilan pada ibu hamil. Itu. Gangguan itu berakibat pada kelahiran anak. Mungkin adik-adik di sini, maaf sebelumnya, sebenarnya belum mau ke arah sana, namun di sini kan mau penjabaran dah. Mungkin adik-adik mau dah adik-adik anak nanti mau lahir cacat, tapi karena adik-adik tidak bisa tahan itu rokok, maka secara tidak langsung adik-adik yang menyebabkan anak adik-adik nanti itu akan lahir cacat. Kemudian keguguran janin. Tahu sementara hamil, marmas jaga rokok. Padahal di rokok itu sendiri sudah dijelaskan detail akibat. Kemudian yang selanjutnya yaitu penyakit gangren. Ini merupakan penyakit kulit. Ini merupakan penyakit kulit yang